peristiwa pidana korupsi, kita selain penindakan juga pemulihan kerugian negara. Kejaksaan Agung atau Kejagung terus membongkar kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Terungkap proyek tersebut dikorupsi sebanyak 80%. Dalam kasus ini, Menteri Kominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 19 Mei, Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Hal ini karena dari 10 triliun rupiah yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana atau Jampitsus Kejagung Kuntadi menerangkan, kini pihaknya tengah fokus mengungkap proyek pembangunan ribuan tower BTS yang menjadi bancaan para terduga pelaku. Kuntadi menerangkan tim penyidik telah menelusuri aset-aset yang diduga terkait dengan korupsi pembangunan tower BTS 4G. Dikatakan Dirdik Jampitsus pihaknya telah melakukan penyitaan. Selain itu, tim penyidik Kejagung juga pada fokus pemulihan kerugian negara. Informasi terkini Johnny G. Plate dan 5 orang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan dampak proyek di korupsi. Ada sebanyak 985 tower BTS 4G mangkrak alias tidak berfungsi. Hal ini diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melakukan pemeriksaan melalui satelit. Jadi begini ya, pada saat ini fokus dari pengungkapan peristiwa pidana korupsi, kita selain penindakan juga pemulihan kerugian negara. Tentunya kegiatan penelusuran aset kita lakukan jauh sebelum hari ini. Itu sudah kita lakukan dan beberapa sudah kita lakukan penyitaan. Dan itu sudah kami sampaikan kan. Nah ini tentu saja masih bergulir semua. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Mungkin demikian ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.